Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sejarah Desa Kampung Sawah dan sekitarnya. Ya, Kampung Sawah dulu ini tidak ada orang sebelum runtuhnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten runtuh setelah digempur oleh orang-orang Belanda dengan teosofnya, dan mereka para pejuang itu menyelamatkan diri masing-masing melalui pelabuhan Karanghantu, langsung masuk ke Sungai Citarum. Dan di Sungai Citarum ini ada berbagai dermaga yang bisa disinggahi oleh perahu-perahu kecil pada saat itu, yang membawa masing-masing para pengungsi dan orang-orang pejuang. Banyak yang meninggal di pinggiran Sungai Citarum. Di antaranya sampailah ke Desa Kampung Sawah. Dan posisi Desa Kampung Sawah ini ada di pinggir Sungai Citarum. Nah, mulailah mereka masing-masing mempersiapkan diri dengan membuat logistik, karena bahan pokok makanan orang-orang kita ini adalah nasi. Maka yang paling utama di sekitar tempat tinggalnya mereka membuat tanah-tanah menjadi sawah untuk logistik. Dan di sekitar kampung itu adalah dibuatlah sawah-sawah, yang pertama untuk mengintai para musuh, yang kedua untuk logistik. Itulah disebut sampai hari ini Desa Kampung Sawah. Nah, Desa Kampung Sawah ini penduduknya kebanyakan yang terdiri dari Bogor, Banten, dan perpaduan antara Bogor Banten itu menimbulkan generasi-generasi baru yang sampai hari ini. Posisi Desa Kampung Sawah itu jumlah penduduknya hampir 13.000 jiwa usik dan 9.000 penduduk yang mempunyai hak suara. Maka kalau kita menilik Desa Kampung Sawah dan sekitarnya, ada Desa Benang Asem, kemudian ada Desa Cipta. Yang tadinya Desa Kampung Sawah ini terdiri dari 3 desa, mencakup Sumur Laban dan Cibalusa. Nah, setelah ada aturan pemerintah, kemudian dipekarkan menjadi 3 desa, Kampung Sawah, Cibalusa, dan Sumur Laban. Termasuk yang berdekatan desa sekarang ini adalah Desa Benang Asem dan Desa Cipta. Semua penduduknya berasal dari Banten. Jadi kenapa dikatakan Desa Kampung Sawah? Nah, kampung di dekat sawah. Ada sawah yang dibuat tadinya untuk persiapan logistik untuk para pengungsi, para pejuang, dan kemudian dikelilingi oleh kampung sehingga sampai hari ini disebutlah Desa Kampung Sawah. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tatanan kehidupan di Desa Kampung Sawah. Orang-orang Kampung Sawah mempunyai karakter yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Mohon maaf, bukan berarti kita menimbulkan atau menafikan masalahnya. Orang-orang Kampung Sawah mempunyai satu kehidupan yang masih memegang sifat gotong royong, ulas asih, dan saling menghargai, saling bantu-membantu. Akan tetapi, kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanggapi, mereka akan bersama-sama menuntaskan persoalan. Lain halnya dengan desa-desa yang lain. Kebanyakan desa-desa yang itu emosional, kemudian ya, serambangan. Akan tetapi untuk Desa Kampung Sawah ini lebih mengedepankan persoalan-persoalan musyawarah dibandingkan dengan emosional. Jadi, kalau ada terjadi persoalan-persoalan yang lain, tidak main hakim sendiri, tetapi orang-orang Kampung Sawah ini
memberikan persoalan itu, menyerahkan secara penuhnya kepada mereka yang berwajib. Itu sementara karakternya. Selanjutnya itu apa saja yang menjadi andalan mata pencaharian bagi warga Kampung Sawah? Ya, kalau dulu mata pencarian yang menjadi andalan adalah pertanian, dan pertanian itu karena luas areal desa Kampung Sawah ini untuk persawahan itu khusus setelah pemekaran itu 746 hektar, sehingga masyarakat desa Kampung Sawah itu sangat mengandalkan mata pencahariannya pertanian itu. Akan tetapi masih makin kesini makin bergeser, dan para generasi muda sudah mulai beranjak untuk menghirup udara kota dengan urbanisasi. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di instansi pemerintahan, ada juga yang menjadi pelancong di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia ini, sehingga sekarang ini variatif, tidak anak-anak mudanya tidak terlalu menyenangi masalah pertanian, sehingga yang tinggal sekarang ini yang turun terjun ke masalah-masalah pertanian itu adalah orang-orang yang di atas usia 40 tahun sampai 70 tahun yang masih bergerak. Kayak sepertinya ke depan ini mata pencarian ini akan sangat bergeser dengan modernisasi pertanian, dengan teknologi pertanian, dengan bisnis dan pertanian, sehingga memang perlu dipersiapkan untuk warga dan masyarakat desa Kampung Sawah ini untuk menyongsong era baru di bidang kehidupan. Demikian. Kemudian bagaimana perkembangan budaya masyarakat Kampung Sawah dari masa ke masa? Ya, kalau sewaktu dulu itu sekitar tahun 65, 70 sampai tahun 80. Itu kebudayaan khususnya di bidang seni tradisi itu ada semacam terinfiltrasi oleh budaya Cina dengan adanya naga. Kalau di kita di Kampung Sawah ini disebutnya seni kakaplokan dengan musik dari gendang pencak. Kemudian ini berkembang menjadi musik gendang pencak khususnya, dan berkembang lagi ada semacam perkembangan baru mengarah kucing di dalam suatu tempat dan kemudian dimandiin, dan kemudian mengarak kepala kerbau, dan kemudian kepala kerbau yang sudah sembelih ini dikubur di satu pohon, di satu pohon. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini yang seperti itu hilang. Ada lagi semacam kesenian Betawi seperti tanjido, kemudian ada semacam keliningan, kalau sekarang itu disebut jaipongan, itu khusus di bidang kesenian. Kalaupun misalnya budaya silaturahmi, budaya misalkan saling menghargai keselamatannya, itu masih tetap berjalan sampai hari ini. Dan inilah yang tersisa sebetulnya dari sejak awal terciptanya masalah desa. Nah, kalau masa sekarang ini, masa zaman sekarang ini tahun 2000, ini sepertinya sudah mulai hilang. Baik itu seni tradisional yang disebut gendang pencak, keliningan, yang sekarang jadi pong, ini sudah mulai berkurang, dan tidak ada lagi masyarakat yang memanggil atau menggunakan kesenian-kesenian seperti itu. Mungkin yang pertama karena memang sudah berkembang masyarakat. Yang sekarang bertahan itu, yang masih berkembang itu adalah budaya saling diskusi dalam mengembangkan tatanan
bagaimana pertanian yang baik dan kemudian berorganisasi masyarakat yang baik. Dan alhamdulillah, jadi sekarang ini masih ada kepedulian masyarakat terhadap pemerintah desa dengan gebrakan-gebrakan tersendiri seperti borol untuk mengurangi serangan tikus, kemudian borol untuk pengairan di irigasi di persawahan, borol untuk pembersihan sampah dan sebagainya. Ini adalah salah satu budaya yang positif yang dipertahankan dan perlu dikembangkan.